Baik, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi Reborn, sebuah aplikasi yang tujuan utamanya adalah membantu proses digitalisasi gereja dan juga komunitas Kristen yang ada di Indonesia. Jadi Reborn sendiri juga adalah sebuah produk dari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan kami sendiri dengan nama aplikasi PT Aplikasi Karya Anak Milenial, di mana alamat kami ada di Surabaya. Dengan nomor telepon dan email juga sudah tertera di presentasi yang sudah saya share. Jadi kalau boleh share juga Bapak Ibu, di mana mungkin selain dari Reborn, kami juga sudah membuat beberapa produk karena kami juga adalah sebuah perusahaan di mana kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi dari perguruan tinggi, dari gereja, dinas pemerintahan, dan juga beberapa klien seperti BPR juga, di mana misalkan di perguruan tinggi kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa instansi seperti Universitas Ciputra dan juga STI Surabaya. Lalu di gereja kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa gereja, seperti contohnya ada VCC juga dan juga dari GKI. Di dinas pemerintahan kami juga membantu dalam proses manajemen kependudukan yang ada di Surabaya, misalkan di Dispenduk Capil Surabaya. Dan kami juga berkecimpung di aplikasi atau produk terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat. Dan total sampai saat ini ada lebih dari 540 klien dari BPR. Ini portofolio dari karya anak milenial sendiri, seperti ada dari aplikasi Dispenduk Capil Surabaya, lalu ada Klampit untuk yang di Dispenduk tadi, dan juga ada beberapa aplikasi terkait dengan STI Surabaya, lalu ada juga manajemen organisasi seperti Lato juga seperti itu. Jadi perkenalkan Reborn yang tujuan utamanya adalah menjadikan gereja dan komunitas Kristen semakin tidak terbatas dengan bantuan teknologi. Reborn sendiri sudah kami develop di iOS dan juga Android. Kami juga sediakan di web base-nya juga. Jadi karena itu tidak perlu khawatir misalkan handphone Bapak Ibu itu iOS ataupun Android, karena di keduanya juga sudah bisa. Reborn sendiri juga sudah bisa dibuka di website. Jadi sedikit kami akan jelaskan terkait fitur yang ada di Reborn. Beberapa fitur memang sudah bisa digunakan, namun dalam perkembangan sampai saat ini beberapa fitur juga sedang kami kembangkan seperti itu. Jadi mungkin kalau boleh kami share, ada beberapa fitur ke depan yang mungkin Bapak Ibu juga bisa coba, seperti misalkan ada pendaftaran ibadah atau event. Jadi pendaftaran ibadah atau event ini kami fokuskan untuk membuat sebuah jadwal ibadah, di mana jadwal ibadahnya sendiri bisa disesuaikan, misalkan jadwal ibadah untuk offline atau online, atau terkait dengan itu, offline juga dengan venue. Kalau dengan venue ini, misalkan di era pandemi ya, kita tahu bahwa, gereja membatasi terkait dengan jumlah jemaatnya yang bisa datang ke ibadah. Nah, di sini dengan venue ini kita bisa mengatur berapa kursi yang kita sediakan dan bisa di-booking sesuai dengan pesanan. Jadi ini kami mengambil contohnya seperti Tix ID gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada ibadah dan kita mempunyai hanya untuk 50 kursi saja. Nah, nanti terkait dengan jemaat bisa mendaftar dan membooking terkait dengan kursi yang disediakan itu tadi, seperti itu. Jadi, event ibadahnya bisa dengan kursi atau dengan tanpa kursi, juga bisa kustomisasi denah ruangan. Jadi misalkan di depan itu ada area mimbar, terus di depannya sendiri cuman tersedia 20 kursi, lalu di belakangnya lagi tersedia 30 kursi, itu sangat possible untuk dilakukan di Reborn. Dan kita juga punya fokusan bahwa Reborn harus mempermudah dalam proses pendaftaran ibadah, karena itu jemaat yang sudah mendaftar ibadah nantinya akan mendapatkan tiket atau QR code, di mana nantinya
jemaat saat datang ibadah tidak perlu lagi mengisi buku tamu atau mengisi Google Form seperti itu, hanya tinggal menunjukkan QR code-nya saja lalu bisa di-scan, bahkan scan-nya juga sudah bisa dilakukan di aplikasi Report. Jadi misalkan tidak punya alat untuk scannernya sendiri, bisa dilakukan langsung di aplikasi Report, sehingga pendataan jemaat yang datang ibadah itu lebih lengkap lagi. Jadi kalau kami boleh share juga, kami juga turut kontribusi dalam beberapa event yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Children Ministry Center di tahun 2023 ini yang ada di Bali. Jadi kami membantu dalam akomodasi sekitar lebih dari 3.000 partisipan seperti itu. Jadi kami membantu di proses check-in session-nya, lalu notifikasi untuk ke pendaftarnya, lalu ada post and share. Kami juga mendistribusikan sertifikatnya, bahkan sampai ke tahap payment gateway kami juga membantu di sisi tersebut, seperti itu. Lalu ada fitur yang kedua, Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami share adalah konten, di mana fokus kami adalah gereja mampu lebih dekat dengan jemaat. Ada beberapa fitur di sini, salah satunya ada artikel. Jadi kalau gereja atau terkait dengan pengurus itu mau membagikan saat teduh atau renungan seperti itu ya, itu juga sangat bisa dilakukan di Reborn sendiri, jadi tidak perlu membuka aplikasi lain, cukup Reborn saja bisa langsung menulis di situ juga artikelnya seperti itu, dan bisa dibagikan ke WhatsApp atau bisa dibagikan ke beberapa sosial media seperti itu. Kita juga bisa menginputkan video yang videonya itu juga di-embed dari YouTube, jadi tidak perlu takut ukurannya besar atau seperti apa, cukup masukkan link saja yang ada di YouTube-nya dan bisa langsung di-share terkait dengan video tersebut. Lalu kita ada juga church page, di mana modelnya ini seperti mini landing page atau mungkin link tree seperti itu. Jadi nanti ada link, kita bisa share ke jemaat seperti itu, dan nanti akan terbuka terkait dengan informasi gereja atau komunitas Kristen, terkait dengan informasi kontaknya, lalu sosial media, dan juga mungkin kegiatan sepekan itu juga bisa di-share di church page ini. Lalu yang keempat ada warta jemaat, di mana warta jemaat ini kita permudah. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih menggunakan kertas gitu untuk warta ibadahnya sendiri. Nah, warta ibadah di Reborn sangat mudah sekali karena nanti juga dibuat dengan aplikasi Reborn dan juga nanti tinggal slide aja gitu. Tinggal slide ke samping seperti itu, dan itu sudah sangat mudah sekali dipahaminya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di-share saja linknya, terus nanti bisa langsung dibuka terkait dengan warta jemaatnya. Jadi ini bentuknya terkait dengan fitur konten, di mana misalkan kita mau kombinasikan bahkan terkait dengan video dan juga artikel, misalkan videonya ada di bagian atas, lalu di bawahnya kita taruh artikel, itu juga sangat bisa. Kita share video juga sangat bisa. Lalu terkait dengan warta jemaat nanti juga sangat mudah, tinggal di slide saja, tinggal masukkan terkait warta atau pengumumannya. Dan untuk church page sendiri bentuknya sudah sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Di sini terlihat seperti link tree pada biasanya, namun sedikit lebih cantik di sini karena kita bisa menambahkan juga terkait dengan kegiatan gereja. Lalu ada fitur yang ketiga di sini, di mana church project, di mana fokus kami juga adalah mengajak terkait dengan jemaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi modelnya ini seperti kitabisa.com seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan gereja atau komunitas Kristen ingin membuat sebuah campaign atau gerakan peduli atau ingin membangun donasi, itu juga sangat bisa buat di report, tinggal dibuat saja informasi terkait donasinya, lalu bisa ditambahkan nominal jumlahnya, uangnya, dan mungkin kalau misalkan dalam satu donasi itu ingin dibuat kantong-kantong tersendiri, itu juga sudah sangat bisa di-report. Dan misalkan dalam pembangunan gereja butuh dana 10 juta, yang 5 juta untuk beli material seperti itu, dan yang untuk 5 juta terkait dengan pekerjaannya gitu. Nah, itu juga sudah sangat bisa di-report. Bahkan di-report juga sudah bisa langsung membayar di situ Bapak Ibu. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan payment gateway, jadi juga sudah sangat aman sekali, bisa dibayarkan dengan beberapa metode pembayaran
terkini seperti OVO, QRIS, atau dengan bank transfer itu juga sudah sangat bisa di aplikasi Reborn. Lalu ada fitur juga announcement di mana kita bisa melakukan pemberitahuan. Jadi push notification seperti itu Bapak Ibu, dan juga exclusive inbox untuk menampung pesan gereja, resmi gereja seperti itu. Jadi misalkan di announcement ini kita ingin memberikan informasi kepada jemaat eh, terkait misalkan kegiatan gereja seperti itu. Jadi misalkan nanti malam ternyata ada ibadah penghiburan seperti itu, ada ibadah penghiburan di rumah Bapak A gitu, dan kita ingin mengirimkan pesan ini secepat mungkin kepada jemaat gitu. Jadi kalau biasanya kita mengirimkan melalui WhatsApp gitu, terus harus cari kontaknya satu-satu terus dikirimkan. Nah, dengan Reborn akan sangat mudah sekali di mana kita akan tinggal hanya memasukkan pesannya lalu kita kirim, dan semua orang atau jemaat yang sudah memiliki aplikasi Reborn dan mungkin sudah tergabung atau terafiliasi dengan gereja atau komunitas Kristen kita akan menerima pesan yang kita kirimkan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, tidak perlu cari kontaknya lagi, tidak perlu kirim broadcast satu-satu, langsung dikirimkan saja melalui announcement. Lalu ini ada fitur juga yaitu Service Builder, di mana Service Builder ini adalah fitur yang membantu proses administrasi gereja seperti itu. Jadi layanan-layanan gereja, form customizer, bahkan di dalamnya juga kita sediakan chatbot seperti itu yang kita buat juga di aplikasi di Dispendok Capil seperti itu Bapak Ibu. Jadi nantinya terkait dengan administrasi gereja, misalkan baptisan, pranikah, mungkin ada katekisasi juga. Nah, itu bisa dimasukkan di Service Builder ini. Jadi misalkan dari jemaat ingin request, ingin melakukan katekisasi pranikah seperti itu. Ingin melakukan tersebut dan ingin request ke gembala sidang atau pengurus. Nah, kebetulan gembala sidangnya kalau misalkan banyak requestnya akan sangat susah gitu kan. Jadi ini bisa memanfaatkan Service Builder di mana nanti dari pengurus atau gembala sidang tinggal mengeset saja kalau ingin mendaftar katekisasi itu persyaratannya harus mengisi formulir ini, terus harus mengupload KTP pasangannya, terus harus mengupload surat baptisnya. Nah, itu bisa dilakukan di Service Builder ini. Jadi nantinya terkait dengan gembala dan juga pengurusnya akan menerima datanya secara sudah lengkap gitu. Sudah menerima lengkap dan tinggal di-follow up saja. Jadi tidak perlu membalas satu-satu, jemaat juga akan lebih mudah juga karena tinggal sudah bisa juga upload datanya itu lewat Service Builder ini. Dan datanya sudah tersimpan di aplikasi sehingga tidak akan hilang ataupun terkena air, itu tidak akan mungkin. Seperti itu. Jadi ini yang jadi concern kami juga, jadi bagaimana jika pengeluaran untuk fotokopi khususnya mungkin tadi warta jemaat ya Bapak Ibu, misalkan di minggu pertama itu 84.000 dan kalau dalam 1 bulan dikali 4 saja habisnya sekitar 336.000. Jadi bayangkan jika menggunakan aplikasi Reborn yang memanfaatkan fitur warta jemaat tadi, gereja bisa menghemat lebih dari 336.000 tersebut. Ini juga salah satu fitur kami yaitu pendataan anggota. Jadi beberapa gereja mungkin atau komunitas Kristen untuk pendataan anggotanya itu masih menggunakan kertas gitu. Jadi masih ditulis namanya siapa, lalu alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, atau mungkin kalau sudah agak digital seperti itu, mereka memanfaatkan mungkin Excel, Microsoft Excel seperti itu. Namun susahnya adalah jika jemaatnya ternyata ada update data seperti itu. Jadi misalkan pindah rumah atau ganti nomor telepon, nah itu akan sangat susah. Jadi harus dicari dulu datanya, lalu diganti kembali datanya. Nah, belum lagi kalau misalkan ternyata 2 bulan lagi nomor teleponnya ganti lagi atau beberapa pekan ternyata rumahnya pindah lagi. Nah, itu akan sangat susah. Karena itu di fitur pendataan anggota yang ada di Report sendiri, terkait jemaat, itu sudah bisa melakukan update secara manual atau bukan manual, lebih ke mandiri. Jadi bisa melakukan update secara mandiri, bisa langsung update melalui akunnya sendiri bahkan dan terkait dengan admin atau pengurus gereja akan tahu datanya itu lebih real, seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin follow up itu lebih mudah karena datanya sudah up to date.
Seperti itu Bapak Ibu. Datanya sendiri juga bisa langsung diimpor atau diekspor juga, jadi sangat mudah terkait dengan pendataan jemaat. Lalu ini yang jadi fitur kami juga, di mana kami ingin memberikan experience kepada jemaat, di mana experience-nya misalkan yang kecil-kecilan seperti memberikan ucapan selamat ulang tahun, atau mungkin memberikan form terkait dengan request doa, seperti itu juga sudah bisa dilakukan di aplikasi Reborn. Lalu ini yang dalam proses rancang bangun kita, di mana kami juga akan meneruskan beberapa fitur yang mungkin belum ada di Reborn, seperti misalkan pengelolaan komunitas. Jadi pengelolaan komunitas ini modelnya seperti Komsel seperti itu. Jadi misalkan di gereja itu ternyata ada kelompok-kelompok kecil, nah itu bisa dimanajemen dengan fitur yang ada di Reborn, yaitu pengelolaan komunitas. Jadi nanti terkait dengan permohonan doa atau terkait dengan ucapan syukur, kalau ingin di-share hanya di kelompok kecilnya saja, itu sudah sangat bisa seperti itu. Lalu ini juga yang dalam proses pengembangan, yaitu terkait dengan pemberian online. Jadi misalkan dari jemaat sendiri tidak bisa datang ke gereja, lalu tetap ingin memberikan persembahan atau persepuluhan. Nah, nantinya bisa dilakukan di aplikasi Reborn, tinggal dibayarkan saja, diinput nominalnya, dan nanti uangnya atau dananya akan langsung masuk ke gereja, seperti itu. Lalu ini yang juga jadi fokus kami, di mana nanti ke depannya juga akan ada fitur Alkitab dan jadwal baca Alkitab. Jadi selain daripada proses administrasi tadi, di beberapa fitur kami juga ingin memasukkan terkait dengan Alkitab. Jadi nantinya Reborn sendiri akan jadi super app yang besar, di mana misalkan ingin buka Alkitab nggak perlu buka aplikasi lain, cukup di Reborn saja sudah ada Alkitabnya, sudah terafiliasi dengan gereja dan komunitas Kristen. Jadi lebih mudah sekali. Jadi ini yang jadi fokus kami, di mana kami ingin gereja dan komunitas Kristen itu lebih fokus kepada jemaat lebih lagi. Dan kami sadar bahwa membangun gereja dan komunitas Kristen itu memang tidak mudah, karena itu proses administrasi, paperwork, akan dibantu oleh Reborn, dan gereja dan atau komunitas Kristen lebih dapat fokus kepada jemaat lebih lagi. Jadi selamat datang di era gereja 4.0, the another level of church experience is coming. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.